yang ke-27, Sabtu 28 Desember 2024. Pertama-tama yang terhormat pada saat ini yang kami hormati pemerintah Desa Tumale beserta segenap aparat yang bertugas. Terima kasih Bapak Pendeta bersama dengan semua majelis gereja. mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota berbaring di dalam pedungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Amin. Berita sukacita Natal yang kedua. Firman itu bersama dengan Allah melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu. Mari kita memberikan sukacita dengan menyanyikan Alam Raya Berkumandang. Alam Raya berkumandang, oleh pujian mulia dari gunung Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo.
dari vokal grup Ibu Renika. Dipersilakan. Gembala, saudara, ini mengambil peran yang sangat penting. Isi berita apa yang disampaikan? Ayat 11 dan ayat 12 kita bisa lihat. Disampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ayat 12, tandanya ialah bayi yang dibungkus dengan lampi dan terbaring di palungan. Saudara-saudara, nah sidang masa raya Natal yang saya kasihi, bagi mereka dengan latar belakang pekerjaan seperti itu, sekali lagi saya katakan, peristiwa perjumpaan dengan malaikat di suasana malam yang gelap ini merupakan hal yang luar biasa. Apalagi orang pertama penerima kabar, orang pertama yang disampaikan, mereka sadar mereka bukan siapa-siapa. Mereka sadar diri mereka hanya gembala, tetapi dipercayakan. Namun pun demikian, perhatikan apa kata firman Allah. Sekalipun mereka mendengar secara langsung, menerima berita itu secara langsung, tetapi mereka perlu mengonfirmasi kebenaran berita itu. Saya pikir saudara-saudara, apapun yang kita dengarkan itu tidak sembarang kita terima. Biasanya kita perlu memvalidasi datanya, saudara. Kita perlu memperjelas datanya akurat atau tidak. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, ketika rame-rame orang tinggalkan Tumale, karena berita apa? Itu tahu. Ya, saya bangun, saya lihat, waduh, kenapa ini rame-rame ini? Ya. Saya lihat begini, istri saya tidak ada, saudara. Saya sendiri bersama dengan seorang anak di pastori. Jadi kami bertiga, anak saya yang kecil. Dia bilang, kenapa papi? Saya bilang, saya tidak tahu juga, tapi kayaknya rame-rame orang pergi. Saya bilang, masuk tidur. Datang jemaat sampaikan, Pak Gembala tidak mengungsi. Saya bilang, mengungsi kemana? Katanya ada berita tsunami. Saya bilang, oh saya tidak tahu itu. Katanya airnya sudah sampai di Labembe. Sudah sampai di mata kaki. Sudah sampai di lutut, sudah sampai di sini, sudah sampai di situ. Saya tidak tahu, saudara. Perlu kita konfirmasi. Segala sesuatu yang kita dengar itu perlu divalidasi, perlu dikonfirmasi, agar tidak menimbulkan hoax atau hoax, orang katakan seperti itu. Nah demikian juga gembala, saudara. Mereka mendengar ada berita ini, sekalipun yang mereka tahu, Alkitab yang mengatakan itu malaikat. Alkitab yang menulis itu malaikat. Narasi Alkitab katakan begitu. Tetapi pertanyaan saya, apakah para gembala tahu, wah itu malaikat? Belum tentu. Mereka hanya tahu ada orang yang berbicara, ada sosok yang berbicara dari langit pada malam hari, ada terang yang begitu besar. Lalu kemudian narasinya berkata malaikat. Tetapi narasi berikutnya dikatakan Tuhan, saudara-saudara. Jadi benarlah apa kata Alkitab, perlu dikonfirmasi. Maka ayat 15 katakan begini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mungkin kalimatnya cuma pendek seperti itu yang kita tahu. Tapi tidak mengapa kita baca selanjutnya. Dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Perhatikan kalimat ini, seperti yang diberitahukan Tuhan. Nah, Alkitab pertama katakan malaikat, lalu gembala-gembala ini menyimpulkan itu Tuhan. Seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan setelah mereka memperoleh data yang tepat, akurat, maka disampaikanlah hal itu kepada Yusuf dan Maria dan orang-orang yang ada pada saat itu. Kemungkinan para maju, saudara. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya begini. Karena dikatakan marilah kita pergi melihat. Terjemahan Alkitab, kalau saudara punya Alkitab terjemahan 2 seperti yang saya pegang ini, dikatakan marilah sekarang kita pergi. Ya, marilah sekarang kita pergi untuk melihat. Nah, apa yang dilihat? Apa yang ingin divalidasi? Apa yang ingin dikonfirmasi kebenarannya, saudara-saudaraku? Yang pertama, berita pada malam hari ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, para gembala ingin mengonfirmasi kebenaran
kebenaran dari satu berita yang mereka dengarkan. Ayat 11 katakan itu, bahwa telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka perlu, saudara, harus secara akurat apakah berita itu mengandung kebenaran atau tidak. Kalau saya katakan secara umum, kebenaran dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kalaupun ada yang mengatakan di sini bahwa di sana terjadi tembak menembak, katanya seperti itu. Ya, biasanya kan kita begitu. Apalagi kalau ibu-ibu sudah mulai bicara, saudara. Saya biasa bilang begini. Kalau ada yang datang kepada kita, jangan tersinggung ya. Kalau ada yang datang kepada kita dan kalimat pertamanya begini, kau tahu, Ai, mau gosip itu. Nah, itu yang ketawa itu yang tidak ketawa paling tertuduh. Biasanya yang pertama dia, kau tahu, Ai, cepat pindah dan minggir. Karena berita yang dia bawa itu pasti gosip. Kau tahu, itu sepatunya tinggi sebelah. Kau tahu, begini, kau tahu. Nah, para gembala, saudara, ingin melihat kesesuaian antara pernyataan malaikat dan realitasnya seperti apa. Apakah betul ada yang disebut dengan Kristus pribadinya? Berita ini benar atau tidak, saudara? Dan mereka melihat antara pernyataan malaikat di padang dengan realitasnya terdapat kesesuaian berita. Benar, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan indikatornya dikatakan begini. Hari ini, ya, dikatakan hari ini atau hari pada saat mereka mendengar kabar tersebut. Jadi pada saat mereka mendengarkan kabar itu, saudara, mereka tidak tinggal. Mereka tidak tunggu-tunggu dulu. Betulkah ini dibilang? Tongan rakate, hantu, parakan, kuntilanak rakate. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, mereka tidak bertanya. Firman Allah yang katakan waktu itu, firman Allah katakan hari ini telah lahir bagimu. Waktu mereka mendengarkan itu, firman Allah lanjutkan, maka cepat-cepat, saudara-saudara. Ini namanya quick response, respon cepat. Ya, saya mengurus SIM anak saya, saudara-saudara, di Mamuju tidak sampai 10 menit, cek 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 cek, selesai. Ya, saya memperpanjang SIM, ini quick response namanya. Apalagi kalau mengurus di Padesa, wah, belum ditanya sudah selesai. Ya, quick response, cepat, saudara-saudara. Ayat 16 yang katakan mereka cepat-cepat. Dari kisah ini apa yang kita pelajari, saudara? Saya ingin memperkenalkan atau membawa pada saudara bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Alkitab ini merupakan berita yang berisi kebenaran. Yang setuju katakan amin. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu adalah kebenaran. Maka itulah firman Allah katakan, firman itu untuk mendidik, mengajar, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Maka saya coba untuk membawa saudara pada pemahaman bahwa ketika kita mendengarkan berita firman Allah, maka yang harus ada pada saya dan saudara, setiap firman itu harus direspon secara cepat. Jangan tunggu sakit baru merespon firman Allah. Jangan tunggu menderita baru kita bilang, Pak Pendeta, panggil Pak Pendeta, ibadah syukuran. Dulu disuruh ibadah, no karena kampai dulu, nanti pi masih ada waktu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Allah yang perintahkan, Allah yang memperdengarkan, saudara-saudara. Firman Allah katakan, Ibrani 3 ayat 7 sampai ayat 8. Katakan, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kalau saudara dengar suara Tuhan, beribadah, berubah, tinggalkan hidup lama, kebiasaan lama, tinggalkan, saudara.
Karena firman Allah yang suruh. Ya, kami pendeta ini sudah hanya manusia biasa. Kami juga bisa dibohongi. Iya Pak Pendeta, nanti minggu depan kami datang ibadah. Ditunggu tidak datang. Ya, nanti bulan depan. Maka tadi Pak Desa bilang mungkin 1 kali 12. Ya, tunggu saja nanti ibadah ini ke 28 Januari 28 Desember 2025 baru kita datang lagi. Siapa tahu di tanggal 27 dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek gagah harapan. Ya, tidak ada lagi kesempatan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ada panggilan. Ya. Ada firman yang disampaikan yang kemudian menjamah hati saudara, mengajak saudara untuk beribadah setia. Maka saya mau katakan seperti kata Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Firman itu yang ada di hatimu, kita harus terima dengan lembut. Jangan keraskan hati kita. Maka kami selalu katakan, kalau terima firman itu lembutkan hatimu. Ada saudara-saudara yang dengarkan firman Tuhan mungkin ya, di sini tidak ada. Saya tidak tahu kalau di sana sini. Saudara-saudara, ketika kita disampaikan firman Allah, mungkin hati kita sementara terganggu, saudara. Mungkin firman itu keras. Bahkan mungkin ada bahasa yang mengatakan, aku mau disinggung teh pendeta. Saya lagi yang dibilang ini, tunggu minggu depan saya kurangi kolektor. Yang rugi bukan pendetanya, saudara-saudara. Yang rugi saya dan saudara yang menolak firman Allah. Saudara-saudara, mengapa firman itu, berita firman itu harus kita respon secara cepat? Karena saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita melembutkan hati untuk menerima firman Allah, maka dijamin kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Amin, saudara. Kita akan menerima, kita akan melihat, berjumpa dengan Yesus yang disebut Kristus Tuhan. Seperti yang dialami oleh para gembala. Dari sudut pandang para gembala, kita samakan sudut pandang kita. Mereka merespon, tidak tinggal diam, cepat-cepat, saudara. Tidak lagi tunggu dulu, kambing saya, domba saya simpan di mana. Tidak, saudara. Tapi dia dengan cepat-cepat, saya tidak tahu. Firman Allah tidak tuliskan itu, kita tidak usah bahas. Firman Allah tidak tuliskan. Kemudian gembala-gembala itu mengikat kambingnya, dombanya di satu tempat lalu pergi. Nah, dikatakan ayo, marilah kita pergi. Ada satu kalimat ajakan, ada satu respon di sana ketika mereka mendengarkan berita itu, sekalipun untuk memvalidasi benar atau tidak. Tetapi saya jamin, saudara, firman Allah yang katakan mereka cepat-cepat. Ini yang harus ada pada kita. Firman Allah sebelum terlambat harus kita respon dengan cepat. Berita firman yang kita dengarkan, jangan cuma dengarkan. Firman Allah, Yakobus katakan, dengar dan lakukan. Dengar firman dan lakukan. Jangan dengar, keluar masuk di tengah kiri, keluar di telinga kanan. Dengar dan lakukan, itu yang firman Allah mau. Sehingga berita firman yang direspon cepat, maka kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Yang kedua, saya tidak panjang-panjang, saudara-saudara. Biasanya beberapa Natal yang saya ikuti, baik di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Barat, saudara-saudara, yang diributkan selalu makanannya. Ya, aduh lama sekali nih Pak Pendeta, kita sudah lapar ini. Begitu sampai di rumah, marah lagi. Kenapa? Acarnya basi. Ditanya apa tadi firman Tuhannya? Tidak tahu, ini juga yang masa ini acarnya basi. Saya sudah bilang memang masa jam 5. Ribut lagi, saudara-saudara. Tapi bukan itu yang kita mau dengarkan pada hari ini. Yang kedua, cepat saja saudara, cuma dua. Yang kedua, yang ingin divalidasi atau dikonfirmasi, yaitu kelahiran seorang bayi. Ayat 12 katakan, ada bayi yang lahir. Ya, ada bayi yang lahir. Dan mereka melihat antara pernyataan malaikat di padang dengan realitasnya terdapat kesesuaian. Saudara-saudara, ada bayi yang lahir. Nah, saya mau bilang begini, saudara. Sebenarnya
di padang Efrata itu, orang-orang atau gembala-gembala yang ada di situ itu tidak asing lagi dengan tempat kelahiran Yesus. Kami beberapa tahun yang lalu sudah ke sana dan melihat langsung, saudara. Ya. Mereka tidak asing lagi. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat pemeliharaan domba-domba yang akan dibawa ke rumah Tuhan untuk disembelih. Kalau kemudian saya pernah melihat ada satu fragmen atau pementasan tentang satu palungan tempat makan hewan. Pendetanya kemudian berkhotbah bahwa palungan ini sangat kotor, sangat menjijikkan, penuh dengan makanan. Saya pertama setuju dengan perkataan itu. Tetapi setelah saya menambah pengetahuan, saya berpikir, aduh om, orang Manado bilang so salah ini. Palungan yang dimaksud oleh Alkitab adalah tempat yang sangat bersih. Tidak kotor seperti tempat makan kita, tempat makan hewan piaraan kita, saudara. Mau dicuci juga tidak masalah, ya. Tidak dicuci, ya sama sekali tidak masalah. Hari ini kita hari ini penuh dengan bekas makanan, besok kita masukkan lagi makanannya, tidak perlu cuci, siram-siram saja selesai. Tetapi tempat ini disebut Migdal Eder, atau satu kawasan, satu daerah di mana semua domba-domba yang dipelihara itu dikhususkan untuk disembelih di rumah Tuhan, dan semua fasilitasnya harus sangat bersih. Maka waktu Yesus tidak ada penginapan, dia ada di satu tempat yang dikatakan dibungkus kain lampin. Kenapa? Karena hewan pada saat itu, saudara, untuk di Migdal Eder ini, ketika dia lahir langsung dibungkus dengan kain lampin, lalu kemudian dibaringkan di palungan dan seterusnya. Nah, tempat Yesus tidur itu tempat yang bersih, dijamin bersih, saudara-saudara. Maka ketika disampaikan kepada para gembala, mereka tidak heran lagi. Ada anak yang lahir. Tapi mereka perlu untuk memvalidasi, saudara-saudara. Maka di ayat 20 mencatat ketika para gembala itu pulang, maka mereka memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, sekalipun itu Migdal Eder atau bersih, saudara, kawasan itu bersih, tempat Yesus lahir itu bersih. Tetapi ketika kita katakan begini, ada yang lahir di sana seorang raja. Lahir di mana? Di kandang. Orang kalau bilang di kandang, saudara, pasti akan berpikir, wah, jorok ini. Harusnya menimbulkan rasa apa? Kasihan, rasa iba, ya. Kenapa tidak di rumah sakit saja? Kenapa tidak di rumahnya orang tua dan lain sebagainya? Tetapi saudara-saudara, bukan itu yang terjadi. Dengar baik sidang masa raya Natal. Bukan itu yang terjadi. Para gembala ini ketika melihat kelahiran atau bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Waktu mereka menemukan bayi Yesus, timbul dari dalam hati mereka adalah perasaan sukacita, sehingga mereka memuliakan Allah. Nah, saudara, dari peristiwa ini kita menemukan kebenaran bahwa menemukan Kristus Tuhan akan menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang kehilangan sukacita hari ini? Jangan gara-gara saudara menyanyi tadi kehilangan sukacita. Jangan, ya. Saya bilang begini, makna Natal itu yang paling inti bukan soal makan minumnya. Walaupun saudara berkata, tidak setuju saya Pak Pendeta soal makan minum. Makan minum bisa di rumah, saudara. Pesta kawin juga makan minum. Ulang tahun juga makan minum. Bukan juga pohon Natalnya. Pohon Natal kan secara histori baru ada di abad 16, ya. Bukan juga soal lilinnya. Saudara pernah tahu ada yang marah gara-gara lilin, namanya penyalaan lilin, namanya lupa disebutkan. Ribut. Harusnya saya dipanggil dengan nama lengkap, pendeta ini gelar dan lain sebagainya. Saya harusnya yang pertama bakar lilin. Loh, ribut. Adakah Natal bicara tentang lilin, saudara? Tidak ada, kan? Bukan juga soal makannya sebentar, saudara-saudara. Bahkan setelah saudara dapatkan mungkin ada tim Columbus. Tidak apa-apa, ya.
Pendeta biasanya begitu, buka mobil, wah ternyata sudah penuh 1-2 kantong di dalam. Tidak apa-apa saudara. Tapi bukan itu maknanya. Makna yang utama adalah Yesus Kristus telah lahir. Itu yang paling penting. Sehingga kita datang di sini tidak kecewa. Kita datang di sini kita bertemu dengan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saya mau katakan, entahkah kita sedang dikelilingi dengan masalah dan persoalan, maka kehadiran Yesus itu bisa memberikan kesejukan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Entahkah sekarang saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, perjumpaan kita dengan Yesus atau menghadirkan Yesus di dalam hati kita, itu akan berdampak damai sejahtera. Ada orang Kristen kehilangan sukacita karena masalah. Kenapa? Ada orang yang kemudian bunuh diri. Waktu saya melayani di Tanah Toraja, saudara, ya, 2 minggu yang lalu, ternyata ada peristiwa barusan terjadi. Ada seorang anak muda remaja yang bunuh diri hanya gara-gara putus cinta. Dede, ya, saya kasihan orang yang bunuh diri gara-gara putus cinta. Apalagi saudara menghabiskan nyawa saudara. Kehilangan sukacita bisa membuat orang melakukan apa saja. Saya mau katakan, orang Kristen yang kehilangan sukacita berarti orang itu belum menemukan Kristus yang sebenarnya. Maka itu ketika gembala melihat ada perasaan sukacita, waduh luar biasa. Ada perjumpaan yang mendatangkan damai sejahtera. Ada perasaan yang tidak seperti biasanya. Maka itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, kita datang beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan, kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita datang di tempat ini merayakan Natal, kita mau juga berjumpa dengan Tuhan, supaya damai sejahtera itu akan menjadi milik saya dan saudara. Maka sikap gembala saudara perhatikan, ketika mereka melihat bayi itu, ada perasaan sukacita. Saya berharap juga jemaat Tuhan sidang masa raya Natal yang hadir pada malam hari ini, saudara mau dapat pabuku atau tidak dapat pabuku, sebentar saudara pulang, jangan ada yang manoko-noko. Amin. Dari aminnya ini saya tidak percaya, saudara. Mau bagaimanapun, ya, kita menikmati sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus, sidang masa raya Natal pada malam hari ini. Jadi ketika mereka saling mengajak, dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Maka yang mereka lihat adalah kebenaran dari satu berita yang mengubah kehidupan mereka. Mereka melihat di sana kehadiran Kristus Tuhan yang membawa damai. Sebab keputusan kita untuk merespon firman-Nya, itulah yang akan menuntun arah langkah hidup kita. Saudara-saudara, kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, ikuti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Responi secara cepat. Dan ketika dia masuk dalam kehidupan saya dan saudara, bukan hanya kalimat marilah kita pergi, tetapi kita ganti sekarang, tinggallah Tuhan di dalam hati saya, agar saya boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat Natal buat sidang masa raya Natal sekalian, khususnya keluarga besar Remika tahun 2024. Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan, jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu. Biarlah kami mengasihi di mana ada kebencian, Memaafkan di mana ada dendam, mempersatukan di mana ada perpecahan, menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan. membawa terang di mana ada kegelapan, memberi kegembiraan di mana ada kesedihan. Karena itu, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Kita menyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sambil bersalam-salam. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Semoga sukacita kami ucapkan. Tepuk tangan semua. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. ya sambil berpegangan tangan 4 orang. Situ 5 ku 1, 2, 3. Ore, terima kasih. Yang akan memotong kue adalah Ketua Remika. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang
Ada request dari pengurus Remika, mohon kesediaan Kakak Selon katanya sebagai pemuda pelopor.